saya mau kenalkan dulu Ustadz yang dari Sambas. Nah, kalau saya Pontianak, yang kemarin saya cerita bahasa Sambas. Nah ini dia, ini Ustadznya. Jadi abang kakak biar kenal dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga beliau ini doktor abang kakak, S3. Jadi ilmunya lebih banyak daripada saya ya. Kita kenalkan Ustadz Hatoli, Ustadz asli Sambas. Nah, ya, biak Sambas, orang kita juga. Nah, jadi biar abang-abang kalau pernah dengar Sambas, ada guru besar dulu bahkan jadi imam di Masjidil Haram, Syekh Khotib As-Sambasi. Nah, pernah dengar ya? Nah, itu katanya beliau juga salah satu gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU itu belajar di Tanah Haram, salah satunya dengan Syekh Khotib As-Sambasi. Nah ini alhamdulillah ada Ustadz muda, ya selisih bulan lah sama saya. Ustadz bulan apa lahir? Januari, saya bulan Juni, jadi lebih dulu Ustadz lahir daripada saya ya. Cuma tahun tidak usah dibahas ya, oke ya. Ustadz Januari, saya Juni, kan duluan Ustadz berarti kan lahir kan? Nah, jadi Ustadz selisih bulan ya sama saya. Nah ini ada namanya Ustadz Hatoli. Feature cut itu bukan ini ya, bukan nama beliau ya. Ustadz feature cut itu video ceramah singkat artinya. Banyak yang tidak tahu, saya dikira Ustadz namanya tang Sagin lalu, rupa feature cut itu singkatan. Feature cut, apa feature cut? Video ceramah singkat. Itu sih. Dan Ustadz ngedit sendiri di handphonenya katanya. Jadi insya Allah nanti kita doakan mudah-mudahan, ini sudah doktor beliau, dosen juga di kampus apa Ustadz namanya? IAIS, Institut Agama Islam Sultan Safiuddin Sambas. Jadi Sultan Safiuddin itu nama yang dipakai di situ itu Sultan Sambas ya, Raja Sambas kalau orang nyebutnya Raja Sambas. Jadi kampung halaman saya, mama saya Sambas. Ya, orang kita juga saang. Nah, itu dia ya. Yang pergi ke Jakarta tuh ketemu. Kemana bang? Ya, insanak rupanya. Ada kalau udah susur galor, udah keluarga semuanya. Satu kampung keluarga semua. Nah, ini saya dibesarkan dari lingkungan Sambas ya kan, dan mama saya orang asli sana. Alhamdulillah saya bahagia, saya bang. Kalau abang pernah nengok saya pakai baju corak pucuk rebung, songket, kain songket yang biasa saya pakai itu, nah itu namanya motif pucuk rebung, itu kain songket asli dari kampung Sambas. Nah ini alhamdulillah ada Ustadz dari Sambas, namanya pun di belakangnya udah ada As-Sambasi ya Ustadz ya. Ustadz kasih titel itu ya, jadi harus saya Lukmanul Hakim Pontianak, nah ini Hatoli Sambas. Nah, kita kenalkan Ustadz Hatoli, ngomonglah Ustadz, kultum, kuliah terserah antum. Sila Ustadz. Kenalkan diri, boleh tausiah, boleh kultum, kuliah terserah antum. Biar orang-orang di Tokotok nih juga tahu. Tokotok. Doktor ya, S3, alhamdulillah sudah selesai pendidikannya kemarin. Semoga ilmunya bermanfaat. Ustaz ngomong jak Ustaz, apa yang dirasakan, apa yang ditaati Ustaz. Kultum, kuliah taati antum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar semuanya, sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah, hidup ini yang paling penting adalah sehat. Terima kasih, jazakumullah khair guru. Saya manggil beliau ini guru karena beliau telah mengajarkan banyak hal kepada saya. Kalau saya pakai bahasa Sambas boleh? Harus. Oh. Harus pakai bahasa Sambas biar mereka roaming enggak apa-apa. Iya. Kan saya pakai bahasa Pontianak. Mereka biar sekali-sekali teman-teman dengar bahasa Sambas. Iya. Alhamdulillah kita dah banyak mendengarkan ceramah atau ilmu dari guru kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita
dunia akhirat saya makmuman dengan beliau. Apapun yang beliau sampaikan insya Allah akan banyak memberikan kebaikan untuk kita semua. Sebenarnya kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Kiai itu ngana ke diri saya seorang sebenarnya. Jadi kadang kita lebih sering mengatakan diri kita beriman, tapi sebetulnya kita belum diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kita kan cuman banyak ngaku ya. Coba saya tanya, kenal enggak dengan Pak Jokowi? Tahu enggak dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu ayahnya dengan ayah saya adik-beradik. Saya enggak. Itu kan saya ngaku. Ternyata setelah ditelusuri, Pak Jokowi ada ustadz dari Sambas, namanya Hatoli. Katanya Pak Jokowi dengan bapaknya adik-beradik. Apa benar itu Pak? Oh enggak ada itu katanya kan. Berarti saya hanya sekedar ngaku tapi tidak diakui. Begitu juga kita di hadapan Allah, banyak di antara kita hanya ngaku beriman, tapi belum tentu diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Nah, jadi SOP-nya itu harus diuji memang. Sehingga tadi di awal ngaji kita pagi hari ini, jadi Kiai nanya siapa yang tidak punya masalah? Pasti semuanya punya. Nah, termasuk yang ngomong ini. Apa masalah Ustadz? Oh banyak masalah saya. Apalagi sekarang setelah viral di YouTube, di Facebook, itu banyak janda-janda curhat. JB janda bahagia curhat. Awal-awalnya Ustadz curhat, saya baru 1 bulan ditinggal laki saya, kata dia. Ada enggak doa-doa supaya hati tenang? Saya kirimkanlah doa hati tenang, ayat hati tenang. Tapi lama-lama lain bahasanya. Ustadz mau enggak jadi imam saya, katanya. Ini kan. Mau gitu imam sholat goib. Saya balas, maaf Bu, saya bukan imam, saya khotib, saya bilang. Oh paham. Ini semua kita punya masalah. Nah, ketika ada masalah itu solusinya bagaimana? Dari Al-Quran sudah memberikan jawaban. Insya Allah kita hafal ayatnya. Ista'inu bisabri wasolah. Kalau ada masalah itu 2. Pertama, ista'inu bisabri. Sabri dulu, sabar. Sabar. Apa arti sabar? Sabar artinya nih menahan. Tahan dari berkeluh kesah, tahan dari curhat sembarang orang, tahan dari posting kesusahan di medsos, tahan. Jadi jangan sikit-sikit diposting kesusahan. Menurut penelitian katanya kalau curhat di medsos itu 80% orang tidak peduli. 80%-nya tidak peduli. Berarti sisanya 20% kan. Nah 17%-nya itu mual. Dan sisanya 3%. 3%-nya itu puas melihat penderitaan kita. Jadi 100% gagal total. Maka curhat yang paling betul adalah wassalah. Setelah menahan tadi adalah sholat. Sabar, sholat. Galau, ambil air wudu, sholat, itu lebih dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang membuat kita bermasalah itu tadi adalah dosa-dosa dari diri kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita lebih galau, lebih gelisah, kecuali akibat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Coba kalau misalkan di depan kita ada
makanan, ada batu, ada ular. Mana informasi yang paling penting yang harus kita tahu dulu? Tentang ular, tentang makanan, atau tentang batu? Mana dulu yang harus kita tahu? Ular. Kenapa ular? Bahaya. Jadi yang membahayakan tuh harus kita tahu dulu. Yang membahayakan kita itu dosa orang atau dosa kita? Dosa kita. Tapi ngapain masih suka sibuk nilai dosa orang? PKK, perempuan kurang kerjaan. Mohon maaf. Bu, ibu, itu ibu atau kakak di belakang nih? Oh kakak-kakak. Kalau lihat dari sini macam neuan semuanya. Itu yang bahaya dosa ibu atau dosa suami, coba jawab. Hah? Nggak jawab deh, berarti dia nggak dengar omongan saya ini. Coba nih bapak-bapak, mana yang bahaya? Dosa istri atau dosa sendiri? Nah, banyak yang ngaku. Berarti ketika ada dosa, rumus yang paling harus kita lakukan, kata kuncinya adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tobat. Ada masalah tobat ya. Tobat, astagfirullah. Melihat kelakuan bini, astagfirullah, istighfar. Karena istighfar itu luar biasa. Ada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Ditanya orang, wahai Hasan Al-Basri, di kampung kami sudah lama tidak turun hujan. Adakah amalan supaya turun hujan? Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Mau ngamalkannya? Mau, siap, pulang. Datang lagi orang, Hasan Al-Basri, saya ini rezeki sedang sempit, bisnis saya rugi. Adakah amalan yang bisa melapangkan rezeki? Ada. Perbanyak istighfar. Datang lagi orang ketiga, saya sudah menikah tapi lama sudah belum punya anak. Adakah amalan? Ada. Istighfar, kata Hasan Al-Basri. Sampai akhirnya ada yang bertanya, kenapa pertanyaan tiga sama pertanyaannya, tapi jawabannya satu saja, istighfar. Kata Hasan Al-Basri, ini bukan kata saya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, surah Nuh ayat 10 sampai 12. Gimana bunyinya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Niscaya akan turun hujan. Coba lihat. Jadi istighfar itu bisa menurunkan hujan. Saya udah berapa kali ke Munzalan ini pasti turun hujan. Karena sebelum datang ke Munzalan saya istighfar dulu. Ngumpulkan niat datang ke Munzalan ini. Saya mohon maaf guru, saya sering ke Pontianak sebenarnya, tapi mampir ke Munzalan ini agak susah saya. Karena mau ngumpulkan niatnya lama. Kenapa lama? Takut saya salah niat datang ke Munzalan. Kalau ketemu kiai, dapat kabar dari Bang Billy, itu Ustadz kalau ada tamu, kata dia, pantang tamu itu pulang tangan kosong. Nah, itu saya yang takut. Jadi kalau pulang pasti ada yang dikasih. Tapi itu entah betul entah tidak, saya tidak tahu guru. Ya, tidak betul. Jadi saya harus menyiapkan niat. Wah, nanti ada dikasihnya nih. Jadi ngarep kepada makhluk itu pasti kecewa ya guru ya. Pasti kecewa. Tapi kalau kita tidak ngarap-ngarap lalu diberi sesuatu, memang itu udah hazamin fadli Rabbi. Tapi walaupun boleh juga dipikirkan nanti ya.
Gurau ya, gurau. Ya, itu dia. Jadi istighfar. Terus ada yang nanya, Ustadz saya udah lama nih umur udah 40 tapi belum punya anak. Loh kenapa ya, kata saya? Belum nikah Ustadz. Waduh, berarti nikah dulu dong. Tetap istighfar, nanti Allah datangkan jodohnya. Nah jadi abang kakak yang saya hormati, bahwasanya hidup kita ini pasti punya masalah. Dan masalah itu akan tenang kita lewati kalau satu kuncinya, kunci yang kedua, kunci yang pertama tadi sabar, yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu. Jadi tidak akan, orang yang ikhlas itu sami aja. Mau dipuji orang, mau dicaci orang sami. Karena yang menilai Allah. Mau orang tahu, orang tidak tahu sami. Karena ada yang maha tahu. Orang lihat, orang tidak lihat sami. Karena yang melihat, maha melihat adalah Allah. Nah ini dia, kuncinya, rumusnya ikhlas. Tadi saya disuruh apa guru? Cerita? Kultum. Kuliah terserah antum. Kalau saya kultum tuh kuliah tunggu makan. Nah, jadi kalau saya ceramah tidak dikasih makan oleh panitia, nah, itu udah saya tandai masjidnya. Maksudnya akan datang saya bawa nasi seorang. Iya, karena pengalaman saya ceramah, mohon maaf, udah 20 tahun saya nih keluar kampung, melihat keadaan kampung, macam-macam lah yang dialami. Persis seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, macam-macam penilaian orang, macam-macam yang dialami, pahit manis, tapi saya hampir tidak pernah posting sesuatu yang susah dalam dakwah itu. Saya sampaikan yang baik-baik aja. Jadi orang tahu bahwa dakwah itu menyenangkan, itu saja. Supaya orang suka dengarkan ceramah itu dah alhamdulillah. Walaupun beberapa waktu yang lalu memang sempat viral tentang itu tadi, Ustadz hidup dari amplop katanya. Ada yang siap bayar 15 juta, ada yang 20 juta. Itu na'udzubillah. Itu yang membuat kadang-kadang kita jadi galau, membuat kita jadi takut salah niat. Ya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah di belakang guru kita ini, makmuman saya insya Allah akan mengikuti. Supaya apa nanti, saya ada baca sebuah hadis itu bahwa nanti di surga, setelah masuk surga semuanya orang, ini abang-abang nanti masuk surga, kakak-kakak, ibu-ibu di belakang masuk surga, maka Allah berfirman, aina al-mutahabbu nabi jalali, mana orang yang dulu ketika di dunia berkasih sayang karena aku, kata Allah. Misalkan saya tidak ada di surga, saya pernah ke Munzalan kan, setidaknya nanti Ayahman nyari saya di dalam surga, mana nih, rupanya saya di neraka, karena mungkin salah niat ceramahnya. Lalu Allah suruhlah ke neraka supaya cari saya. Saya pun manggil-manggil, Ayahman gitu dari jauh. Nah itu deh, tarik tangannya. Lalu ini dijelaskan oleh Allah bahwa nanti di akhirat itu ada namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah disiksa, dihabiskan dosa-dosanya dalam neraka, diangkat, dibawa, diambil oleh orang-orang yang ketika di dunia itu berkasih sayang. Makanya saya ingat dengan pesan Ayahman bahwa kalau kita tidak bisa menghafal Quran, setidaknya kita mendukung orang yang menghafal Quran. Kita mungkin tidak bisa punya ilmu untuk ceramah, tapi kita punya harta, maka kita bantu lewat harta. Jalan ke surga ini sebenarnya banyak, tinggal kita mau pilih yang mana aja. Gitu. Perkataan-perkataan ini, telinga peka, mata buta, hati mati. Saya berpesan kalau dengar ceramah atau kajian atau ilmu dari siapapun, maka jangan sampai, syaratnya ini tidak boleh menilai orang lain. Ini bukan saya, ini bukan saya, fokuskan kepada diri, lebih tajam melihat kekurangan diri sendiri. Itu rumusnya.
Jadi saya selalu pesan dengan kawan-kawan kalau ada saya salah, ditegur, tidak usah takut walaupun saya doktor, walaupun saya S3. Saya bukan kerewak tapi sobong adalah sedikit. Iya, saya anak petani, adik beradik 7. Dari 7 adik beradik saya yang paling ganteng. Itu perasaan saya aja. Enggak, saya laki-laki 4, perempuannya 3. Ibu bapak saya petani, kerjanya nurih, guru. Nurih tahu ya guru ya? Nangkal, itu sehari cuma 20.000. Anaknya 7. Menurut akal kita kan enggak mungkin lah anaknya bisa sekolah sampai S3 misalnya. Nah ini. Tapi ibu saya berpesan, emak saya berpesan, kita boleh miskin tapi Allah Tuhan kita kaya. Sekolah kau, jangan tinggalkan, 2 pesannya, jangan tinggalkan sholat, jangan jauh dari masjid. Yang keduanya adalah tetap dekat dengan Al-Quran. 2 itu, dekat dengan masjid artinya sholat berjamaah. Yang kedua, jangan jauh dari Al-Quran. Nanti pintu rezeki Allah bukakan dari mana aja. Itu pesan emak saya yang selalu saya ingat sampai hari ini, dan itu terbukti. Saya dari SD, kemudian sanawiyah, aliyah, S1, S2 itu tidak pernah jauh dari masjid. Dulu waktu di UIN, saya alumni UIN Jakarta, ada kosan dekat masjid tapi harganya 450.000 1 bulan. Yang jauh dari masjid 250.000. Saya tetap pilih yang dekat masjid biar agak mahal. Yang penting bisa berjamaah di masjid. Jadi kalau di situ saya sebagai marbot Ustadz, ngimam, azan, kemudian kalau khotibnya tak datang, itu saya yang gantikan. Di sana kalau khotib itu mahal bayarnya. Kalau di depan kosan saya itu 350.000. Makanya dulu Ustadz waktu masih belajar senang tuh kalau khotibnya tidak datang, karena saya yang naik. Rezeki gitu. Itu rezeki betul. Tapi ada yang saya ini guru, saya ada baca komentar orang, guru matematika belajar agama, guru matematika guru ngajar matematika itu kata orang cari rezeki. Tapi ada guru ngajar agama dibilang jual agama. Ini kemana otaknya saya bilang? Agama yang menyelamatkan kita dunia akhirat, maunya dia itu gratis. Makanya kalau ada yang komen, guru nggak, saya bilang kan biasanya saya sampaikan ulang ceramah Ayahman di kampung. Guru ngaji harus kita perhatikan. Kemudian penggali kubur, marbot masjid kita perhatikan. Ada yang komen, wah kalau guru ngaji minta dibayar berarti berarti dia tidak ikhlas Pak Ustadz. Saya jawab, soal ikhlas atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan dia urusannya jasa. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kalau anak udah diajari baca Quran sampai fasih, udah diajari sholat sampai betul, tiba-tiba selesai hatam, udah hatam dia, tiba-tiba mak kasihinyan. Tahu ke ibu mak kasihinyan? Si an lalu ndak ada lalu dikasih, mak kasihnya, ini mak kasihnya. Ndak ada lalu diberikan. Akhirnya Ustadz ceramah ke masjid, ya, Ustadz balik, Ustadz mak kasihnya. Nah, ada tak dikasih HP. 2M. Makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Man. Ya Allah. Tapi itu motivasi untuk kita dan sekaligus sebagai ujian, menguji keikhlasan kita dalam perjalanan dakwah ini. Nah, ayah bunda, abang kakak yang saya hormati, jadi segala kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu menjadi amal kalau tidak pakai kunci ikhlas.
segala nikmat yang Allah berikan tidak akan menjadi kebaikan kalau tidak pakai kunci yang namanya syukur. Nikmat kita ini duduk di sini nih, bisa hadir, bisa mendengarkan ilmu dari Ayahman, ini sudah nikmat yang luar biasa. Sedang duduk begini, udah berapa banyak nikmat, tidak mampu kita ngitungnya. Betul enggak? Bisa duduk, wah itu nikmat luar biasa, bisa duduk. Berapa banyak orang tidak bisa duduk? Guring tolen, guring, baring. Betul Bu? Nah itu jawab betul juga nikmat. Berarti telinganya normal dan tangkapannya betul. Wah Ustadz Hatoli lucu, ketawa tuh nikmat. Bayangkan kalau ketawanya delay, dan nyampai rumah baru tawa palan. Ada ya? Oh, dah di rumah dia baru ingat, lucu juga tadi. Itu hati-hati udah. Berarti ada kelaingan. Masya Allah, ini nikmat luar biasa. Tidak mampu kita nak balasnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Telinga mendengar nikmat, alhamdulillah. Makanya bangun tidur itu yang pertama harus kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oh, kembali ke cerita ujian tadi, bahwa ujian itu ada dua dalam Al-Quran. Saya tambahkan wa nablukum bisyarri wal khair. Jadi ujian itu ada ujian yang tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan, ada yang buruk, ada yang baik. Tapi justru ujian kesenangan, kekayaan itu lebih berbahaya kalau tidak hati-hati. Lebih baik kalau orang diuji dengan miskin nih, banyak lulus nih. Rajin ke masjid, banyak lulus ketika miskin. Tapi begitu kaya, lupa dia jalan ke masjid. Sampai kata kawannya, masih ingat kau ke masjid? Saking lamanya udah tidak ke masjid. Ini nikmat yang luar biasa, makanya harus disyukuri. Sehat, sakit, gimana? Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, gimana? Kalau sakit, tetap alhamdulillah. Kenapa sakit alhamdulillah? Karena banyak nikmat di balik sakit. Kita jadi bisa silaturahmi ke dokter. Mohon maaf guru, agak lain sedikit ini. Jadi karena ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat, dengan umroh sekalipun, dia hanya bisa ditebus dengan sakit. Makanya Allah kasih sakit sebagai penggugur dosa-dosa kita. Jadi tetap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah ini luar biasa, tidak mampu kita balasnya. Nah ketika nikmat yang begitu banyak, inna a'toina kal kausar. Jadi kami telah banyak memberikan nikmat kepadamu, kata Allah, fasolli. Jadi cara mensyukurinya itu fasolli. Salat, wanhar, dan berkurban. Kurban harta, kurban ilmu, kurban tenaga, pikiran, dan sebagainya. Nah, begitu. Kemudian yang saya ingat lagi yang disampaikan oleh Ayahman, saya mengulang saja. Ada satu ayat itu di surah Fatir, bunyi ayatnya adalah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu oleh amal kalian. Jadi banyak orang yang tertipu oleh amalnya sendiri. Jadi begini maksudnya, jangan merasa sudah berjasa, itu maksudnya. Nah, itu yang pernah saya tangkap. Jadi banyak orang yang lebih ikhlas di luar sana, banyak orang yang lebih istiqomah di luar sana, banyak orang yang lebihlah dari kita, tapi masih Allah pilih kita. Nah ini jangan sampai kita udah merasa berjasa nih. Menyumbang anak yatim misalkan,
Itu aslinya bukan kita yang nyumbang, bukan. Aslinya Allah memberi rezeki kepada anak yatim, dititipkan lewat kita sebagai ujian. Jadi kalau kita sampai mengatakan ini anak yatim, kalau tidak saya, nah, dah hilang pahalanya. Tapi kalau kita katakan memang dah rezekinya kami cuman karena titipi oleh Allah, ini memang dah rezeki kita, nah itu insya Allah jadi pahala dia. Apalagi kalau nyebut-nyebut jasa, bahaya ini. Ibu, Pak, Abang, oh dia tidak bunyi dipanggil Papa, dia bunyinya dipanggil Abang. Padahal muka-mukanya udah sakaratul maut juga. Coba gimana perasaan ibu kalau misalkan suaminya menyebut-nyebut jasa di depan ibu. Ini suamimu, Dek. Padahal ibu udah tahu kan? Aku yang membanting tulang, aku yang mencari nafkah, aku yang buatkan kita rumah, aku yang memberikan biaya kalian jalan-jalan. Ibu jadi bahagia atau ibu? Ibu apa ibu bahasa Pontianaknya? Risau. Paling ibu, bapak gitu juga abang. Kalau istri misalkan ngomong, aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang menyusui. Dijawab sama anak, sampai suruh. Itu memang dah takdir yang harus dijalani. Tidak usah nyebut jasa, nanti hilang pahalanya. Bahkan menurut sebagian ulama, menyebut jasa di depan anak itu pun tidak boleh. Sekalipun anaknya. Apalagi di depan orang. Karena la tubtilu sodakotikum bil manni wal adza. Jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyakiti perasaan si penerima. Gitu dia. Itu aja guru. Saya kalau untung beliau di samping, kalau di depan wah hilang bahan ceramah saya. Saya ceramah depan pejabat dah biasa, enggak gentar sama sekali. Tapi kalau ceramah depan kiai, itu bisa hilang bahan ceramah saya terus terang. Walaupun saya gimana mau menjelaskannya ya, susah. Karena kalau saya ceramah di kampung, mohon maaf kiai, itu ceramah di kampung bebas saya. Karena saya salah enggak tahu dia. Iya. Tapi kalau udah depan kiai ini salah hadis saja kita nih, salah ustadznya nih, ilmunya masih di bawah saya. Ya Allah. Makanya kalau melihat ini ngaji di SMK ini, saya itu salutnya di situ. Ini kan live semua. Saya sekalipun tidak pernah ceramah live, tidak pernah, karena takut salah ngomong. Itu saya edit dulu, saya potong lagi, saya ngedit sendiri betul. Jadi semua akun saya itu YouTube Ustadz Hatoli Official ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kemudian di Facebook Hatoli Salman Asambasi. Asambasi itu diberi oleh Wakil Bupati Sambas yang dulu, Pak Dr. Pabali Musa, waktu beliau masih Wakil Bupati. Kemudian yang satunya lagi di fanpage Hatoli Picture Cut. Itu video ceramah singkat. Orang kira itu nama saya, Pak Picture Cut kata dia. Saya disebut Pak Picture Cut. Jadi baru beberapa waktu yang lalu saya buat foto sampul Picture Cut dalam kurung video ceramah singkat. Ada yang komen, baru tahu saya gasaang katanya. Saya kira itu namanya Ustadz Hatoli Picture Cut itu nama dia ya. Enggak. Saya Hatoli aja namanya saya. Hatoli bin Salman. Dulu saya sempat protes dengan ayah saya. Kenapa nama saya Hatoli? Yang lain tuh bagus, Pak. Yang pertama Nuraini, yang kedua Jamiat, yang ketiga Jamili, yang keempat Nursila, kelima Hatoli. Ini dari mana ini saya bilang? Yang keenam tuh Herman, yang ketujuh Nursiah. Saya Hatoli, dari mana datangnya namanya Hatoli? Saya tanya ayah. Kau tuh lahir hari Ahad kata dia.
Wah, hari Ahad. Kenapa jadi Hatoli? Ya saya kan tidak tahu bahasa Arab, kata dia. Kebetulan saya waktu ya agi bengkel Grete mainkan oli. Sejarah kelam yang menyakitkan. Jadi Hatoli. Dulu itu cerita dulu, tapi hari ini saya adalah orang yang paling bersyukur namanya saya Hatoli. Kenapa? Belum jumpa saya orang yang namanya macam namanya saya. Luqmanul Hakim banyak. Sampai bingung, ini Luqman yang mana nih? Luqman yang mana nih? Di Samas ada 2 Luqmanul Hakim. Bukan berarti mau ngatakan Luqmanul Hakim itu pasaran, dah. Kan gitu guru, mohon maaf guru. Saya syukuri. Jadi ini pesannya begini. Pesan yang mau saya sampaikan, banyak orang mati-matian memberi nama yang baik untuk anaknya, tapi tidak mati-matian memberikan pendidikan yang baik. Biar nama anaknya itu Daud, Idris, bahkan ada yang 3 nabi digabungkannya, Muhammad, Yusuf, Adam, 3 nabi digabungkan. Itu nama yang paling hebat dah, kata saya. Tapi tidak diberi pendidikan agama, ya tetap jadi hantu. Nah, jadi nama itu doa. Yang lebih penting dari itu lebih adalah diberikan pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik itu agama. Oh, berarti nanti belajar matematika tidak dapat pahala? Ada pahalanya, tergantung diarahkan kemana. Nanti yang ngajar bahasa Inggris tidak dapat pahala? Dapat pahala. Ini ceramah Ayah Man nih, terjemahkanlah ke bahasa Inggris. Biasanya ada bahasa Jepang ya, supaya sampai Naruto bisa melihat. Gitu. Jadi terjemahkan. Nanti Donald Trump bisa nonton, bisa ngerti dia. Itu dapat pahala. Kata guru saya, belajar bahasa Inggris itu hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah, fardu kifayah. Sama dengan nyolatkan jenazah. Harus ada orang yang bisa bahasa Inggris supaya tidak dibodohi orang kita. Sekarang banyak, mohon maaf, bukan mau nyinggung. Hampir tiap tahun itu lulusan sarjana, tapi setelah sarjana bingung mau nyari kerjaan. Padahal hampir tiap hari ada lowongan pekerjaan di online, di koran, tapi bahasa Inggris. Jadi skill mereka tuh tidak ada bahasa Inggris, akhirnya nganggur. Nah, ini yang kita jadi miris juga. Nah, ibu bapak, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu belajar bahasa Inggris, mother, ayah, father, nanas, ladder. Nah, itu. Saya di kampung tuh gitu, nanas tuh ladder, kecuali nanas madu. Mohon maaf jadi promosi, nggak boleh nyebutkan merek sebenarnya. Oleh karena itu, maka dalam menghadapi hidup ini penting bagi kita nih belajar 4 hal nih. Ikhlas, karena orang yang berbuat baik kalau tidak ikhlas dia tidak akan bahagia. Harusnya orang berbuat baik kan bahagia. Udah sedekah tapi tidak ikhlas, tidak pakai ikhlas, itu pasti kecewa. Ibu masak, kalau tidak pakai ikhlas pasti kecewa. Masak, udah masak nih buat suami pagi-pagi, udah ditata rapi-rapi. Terus kata ibu, "Pak, makan dulu." Kata suaminya, "Maaf Bu, saya ada rapat di kantor, harus berangkat sekarang, harus pergi sekarang." "Pergi aja." Gimana perasaan ibu? Kecewa atau bahagia? Nangis? Bawa ke masjid. Oh, ini yang cerdas nih, lain jawabannya. Kalau di tempat lain sedih, kecewa, marah, itu ciri orang tidak ikhlas. Padahal Allah dah lihat ibu masak, udah ada pahalanya, tapi karena dia lebih berharap kepada suaminya jadi kecewa. Yang kedua, kita itu pasti diuji oleh Allah. Nah, kunci yang keduanya adalah sabar. Yang ketiga, setiap saat kita ini diselimuti oleh nikmat dari Allah, kunci ketiga adalah syukur. Yang keempat,
setiap kita pasti berbuat dosa. Nah, kuncinya adalah taubat, taubatan nasuha. Orang yang tobat dari dosa itu lebih mulia daripada orang yang rajin ibadah tapi sombong. Pak, Bapak rajin ke masjid ya? Saya udah 20 tahun tidak pernah tinggal ke masjid, kata dia. Sementara itu coba lihatlah tetangga sebelah saya itu. Kalau jogging 5 km mampu. Tapi ke masjid yang cuma 50 meter, dia tidak sanggup ke masjid. Mungkin dia mau digotong kali. Payah, kata dia. Gunung akan kudaki tapi masjid kulewati. Ya ngine orang namanya gitu. Kan lebih bagus didoakan, betul? Siapa tahu isuk lusa dia tobat, dia lebih soleh dari kita. Semua hanya skor sementara. Wah. Betul, semua hanya skor sementara. Yang sudah baik mudah-mudahan istiqomah. Yang banyak dosa pintu tobat masih terbuka lebar. Nah, ini bukti bahwa saya nyemak SMK. Saya rasa itu aja. Ini udah jam 7.20. Mudah-mudahan silaturahim kita ini tidak hanya sekedar di SMK ini, di Munzalan ini, tapi lebih dari itu nanti kita berkumpul kembali di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Setuju semua? Nah, karena semua sudah setuju, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sudah setuju semua, jadi tidak ada lagi yang mau disampaikan, sudah disepakati, guru. Ada yang mau tanya tentang setan apa, guru? Yang mau diketahui tentang Ustadz Hatol ini? Banyak, malu-malu ya, insya Allah nanti. Mudah-mudahan niat saya udah betul. Sejak datang ke Munzalan ini menjadi lebih tambah iman kita. Jangan sampai kita kan dah yakin setiap hari umur kita tuh berkurang, tapi jangan sampai amal tidak bertambah. Itu saja. Dia harus berbuat kebaikan. Kita tidak tahu jalan apa, kebaikan apa nanti yang akan mengantarkan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Innallaha qaribum minal muhsinin. Allah itu sangat dekat sekali kepada orang yang berbuat kebaikan. Nyingkirkan batu, nyingkirkan duri di jalan, itu juga termasuk kebaikan. Bahkan dalam hadis yang sahih, mohon maaf, itu ada pelacur yang memberi anjing minum yang kehausan, tapi karena dia ikhlas, maka Allah rahmati, Allah ampuni itu dosa-dosanya. Makanya tidak boleh menjudge, tidak boleh menghakimi orang yang berbuat dosa. Betul, Bu? Kita ini kadang kalau udah melihat orang berbuat dosa, seakan kita lebih mulia daripada dia. Padahal dosa kita belongo. Cuman masih Allah tutup sekarang ini. Kalau Allah buka aib kita, mungkin orang bisa meludah melihat kita. Ada kejadian tuh, Bu, abang kakak. Ada seorang perempuan tergelincir dalam berbuat dosa, ditangkap karena satu kasus masuk penjara. Tapi ternyata di dalam penjara dia hafal Quran. Dia menghafal Quran dalam penjara. Kenapa kita ibu-ibu yang di belakang tidak hafal-hafal Al-Quran? Karena belum ditangkap, belum ngapalin. Nanti kalau udah ngapalin insya Allah hafal lah dia. Kalau tidak bisa hafal 30 juz ya minimal juz 30 insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf guru, jazakumullah khair atas ilmunya. Saya mohon maaf guru belum izin. Jadi materi-materi yang guru sampaikan di SMK ini saya sampaikan ulang di ceramah saya. Kalau umur sudah mendekati 40 masih belum mau ke masjid, berarti masjid itu yang tidak mau didatangi ibu, didatangi bapak. Kalau sudah umur mendekati 40 masih malas membaca Al-Quran, berarti Al-Quran itu tidak mau dibaca ibu. Menung orang, lama orang diam. Itu orang diam mikir atau enggak saya enggak tahu lah. Tapi alhamdulillah Ustadz berkat kalimat yang singkat itu
Banyak orang yang curhat sekarang sudah hijrah. Udah lewat umurnya 40 tapi masih malas ke masjid, akhirnya sekarang rajin dia ke masjid. Kadang saya kegeeran nih guru. Kadang saya kegeeran. Orang ketemu sama saya, ini Ustadz Hatoli. Oh kata dia, ini siapa Pak? Ustadz Hatoli. Saya tuh ada Ustadz tuh kata saya senang sekali dengar ceramahnya di YouTube. Saya udah GR, itu pasti saya. Rupanya Ustadz Lukman. Itu kata dia yang biasanya yang subuh itu di Munzalan. Aduh salah ternyata. Jadi kita ini jangan terlalu ngarap. Ada orang-orang yang hijrah, berubah. Ternyata bukan dari lewat lidah saya, tapi lewat orang-orang yang memang Allah pilih untuk menjadi jalan kebaikan. Makanya jangan bosan jadi orang baik. Nah, itu kata kuncinya. Ini yang saya sampaikan hanya ngulang-ngulang aja. Tidak ada yang baru, tidak ada ilmu baru saya. Itu aja. Cuman saya kalau ceramah di kampung itu saya lebih banyak saya beri bumbu-bumbu humor karena ceramahnya malam. Ceramah malam, orang udah ngantuk karena dari pagi sampai sore itu kerja umi, kerja nuri. Malam udah kekapaan, letih, jadi ngantuk. Jadi kita kasih humor supaya tetap calang biji matanya. Calang. You understand calang? Masya Allah. Dan biasanya tuh saya lebih sering dihadiri oleh majelis taklim ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Dan saya memang lebih sukanya dihadiri oleh ibu-ibu. Kenapa begitu? Saya khutbah Jumat 100 bapak-bapak. Saya khutbah di atas mimbar berapi-api. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluarga kalian dari api neraka. Saya khutbah berapi-api, dia berair-air. Tidur 100 orang. Yang ingat cuma 50. Yang mau nyampaikan ke bininya tinggal 20. Yang mau ngamalkan tinggal 10. Tapi kalau ibu-ibu saya ceramahi 200 orang. Disampaikannya dengan suaminya jadi 400. Karena banyak takut bini semuanya kan. Disampaikannya lagi dengan anaknya jadi 600. Disampaikannya lagi dengan neuannya jadi 800. Disampaikannya lagi dengan tetangganya jadi 1000. Wah, saya tanya sama ibu-ibu, hebat bapak atau ibu? Saya bilang, ibu, kata dia. Satu ibu bisa merawat 10 anak, betul? Betul, kata ibu. Tapi ibu harus ingat, satu bapak bisa merawat 4 ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Masuk jurang. Ya Allah. Nah, inilah. Jadi saling tadi itu, suami istri itu harus saling. Jangan ada yang merasa aku yang paling berjasa. Itu bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Suami perlu istri, istri perlu suami. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Makanya dalam istilah maaf memaafkan pun saling memaafkan. Bukan istri yang harus minta maaf, bukan suami yang harus minta maaf. Walaupun dalam prakteknya memang yang banyak minta maaf itu suami. Istri mah setahun 2 kali. Idul Fitri dengan Idul Adha minta maafnya. Itu pun macam terpaksa. Minta maaf ya bang. Sore udah buat dosa lagi. Oh zuhur ya. Tapi itu bukan di sini. Bukan di sini, sana jauh. Iya. Ternyata memang saya baca riwayat sejarah Nabi Adam itu bahwa memang itu perempuan tidak minta maaf. Yang minta maaf itu Nabi Adam. Robbana zolamna. Ada enggak Siti Hawa minta maaf? Tidak ada kan? Berarti laki-laki harus minta maaf dulu. Nah, pandai-pandai kita dah ya orang laki. Perempuan memang gaya. Iya. Suka ndaan jelas. Suka malah bingung polisi. Lampu sen kerek belok ke kanan.
Walaupun ada juga bapak-bapak, walaupun jarang. Jarang ketinggalan. Masya Allah. Jadi disabari. Cara ngadapi perempuan tuh dua, Pak. Sabar, sholat tadi kan. Jadi ngadapi perempuan tuh dua. Disabarin, disolatin. Disabarin dan disolatin. Maksudnya kita sholat ya. Kalau dia marah-marah, sholat ya. Bang, nanti pagi undangan matanya jangan melihat perempuan yang lain. Yang halal tuh hanya aku, katanya. Bapak cukup jawab, iya siap. Dah jangan dibalas, jangan ditangkari. Bila aku, waktunya kulihat kan. Dah. Pergi ya. Nanti di undangan tiba-tiba disikutnya. Apa nyikut-nyikut? Itu abang mata melihat siapa? Yang mana? Pura-pura katanya itu. Lebih cantik mana bang? Cantik ke adik ke cantik ke dia? Cantik adik lah. Bohong. Jujur bang. Kalau jujur memang cantik ke dia. Siap-siap hancur dunia persilatan. Jadi salah tolen nih orang laki, pokoknya salah tolen. Payah nak benar orang laki. Hari Minggu weekend. Kata bininya, bang minta masakan apa? Adik siap, agak rajin hari itu. Kata lakinya, tolonglah masakan opor ayam. Ayam agak mahal bang. Salah gitu kan Pak? Salah. Kalau gitu yang gampang aja lah, kata suaminya, buatkan bubur kacang hijau. Abang asam urat. Kacang hijau bisa menyebabkan asam urat. Ya udahlah katanya, kalau gitu kita makan di luar aja, banyak pilihan. Oh berarti masakanku tidak nyaman bang. Nasihat yang betul Pak, pokoknya salah. Salah. Yang paham hanya yang dah bini ya. Yang dah bini mudah-mudahanlah cepat masuk ke dunia penderitaan. Tapi itulah namanya ibadah tuh banyak godaannya. Nah, jadi disabari dan disabarkan dan disolatkan ya cara ngadapinya. Dah jadi panjang lebar, mohon maaf guru. Terima kasih, jazakumullah khair. Ini kalau ceramah gini, kalau saya ceramah di kampung, itu yang tidak suka dengan saya pasti komen. Ceramah Ustadz pelawak katanya. Sebenarnya nak diberi lawak. Saya bilang saya bisa ceramah 2 jam tidak ada tawaknya. Bisa 2 jam kata saya. Saya bisa ceramah 2 jam depan orang tidak ada tawaknya. Bisanya saya. Tapi untuk membuat orang tawa itu hanya ustadz-ustadz yang cerdas. Mana contohnya? Nah, inilah dia. Kalau nunggu orang muji kan lama. Jadi saya muji seorang. Karena katakan ustadz pelawak, karena katakan ustadz ahlu syubhat, ahlul bid'ah, karena katakan ustadz hatoli tak ada ilmunya. Ya terserah mereka lah. Ke hatimu. Ya ke hatimu. Ke hati kau. Saya menjalani hidup ini seperti sungai. Hidup itu laksana sungai. Ada saja tai yang lewat. Gitu. Mohon maaf kalau kurang bagus. Artinya gini, jadi sebaik apapun kita, pasti salah di mata orang yang tidak suka dengan kita. Betul? Pasti salah. Jadi anggap aja sungai. Ada aja tai yang lewat. Jadi kalau ada yang mengatakan saya, oh Ustadz atau Ustadz pelawak, saya tinggal jawab, tai lewat nih ya. Selesai. Laka dah. Saya tak tahu ceramah, undangan tak berkurang, malah sibuk ngatur jadwal. Mereka yang dengki, mereka yang sakit hati. Saya buat rumah baru, dia punya penyakit baru. Oh, rumah sakit. Saya naik pangkat, dia naik darah tingginya. Tensi darahnya naik. Masya Allah. Saya beli kursi, gorden rumahnya copot mikirkannya. Orang dengki itu na'udzubillah. Jangankan kita salah, kita betul pun dicarinya kesalahan kita. Tapi itulah hidup.
just the way you are. Nah, tahu artinya? Aku pun tidak tahu. Oh, dilarang kencing berdiri ya. Insyaallah demikianlah. Walafu minkum, kalau ada omongan saya nyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, kalau ada yang agak membuat emosi, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi, meridhoi apapun yang kita lakukan. Karena tidak ada gunanya, tidak ada gunanya walaupun manusia sedunia memuji kita kalau Allah tidak ridho. Makanya raditu billahi robba, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Innal ladzina qalu rabbunallah. Tadi itu ayatnya. Jadi kalau sudah mengatakan Tuhan kita Allah, harus ridho apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Aneh kalau mengakui Allah sebagai Tuhan kita tapi tidak ridho dengan ketetapannya, ini aneh. Jadi kalau sudah ridho Allah Tuhan kita, ridho juga dengan ketetapannya. Ada saatnya diuji dengan sakit, diuji dengan sehat, diuji dengan miskin, diuji dengan kaya. Semuanya harus ista'inu bis sabri wassalah, sabar dan salat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Ustaz Hatoli, barakallahu fikum. Doakan semoga dakwahnya semakin luas ya. Makin jauh, makin banyak orang yang menerima manfaat di dalam maupun luar negeri, di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Saya sebagai saudara, sebagai saudara sekampung, nah gitulah bahasa yang lebih tepat. Sebagai saudara sekampung, sangat berbahagia, sangat bangga, sangat senang ada ustadz-ustadz yang bermunculan. Mudah-mudahan Allah izinkan Ustaz Hatoli dan semua dakwah dan niat baiknya dikabulkan Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah, ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan lahir nanti anak cucu keturunan yang juga melanjutkan dakwah yang sudah dimulai oleh Ustaz Hatoli dan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah ini. Abang kakak, jazakumullah ahsanal jaza. Kita doa sama-sama semoga semua niat baik kita, hajat baik kita dikabulkan Allah, guru kita, ustadz kita dikasih ilmu yang semakin bermanfaat, kontribusinya semakin luas, semakin banyak, dan istiqomah di jalan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Doakan Ustadz Hatoli ya, Hatoli, Hatoli. Jangan lupa like, subscribe, and share, comment. Nah, di YouTube channelnya, ada YouTube channelnya, ada fanpage Facebooknya, ada juga Instagramnya ya. Abang kakak ikut Hatoli ya, pakai L, bukan Hatori. Hatori itu nama ninja ya. Soalnya ada yang nulisnya, tengok. Keren, masya Allah Ustadz Hattori. Nah, mata saya nampak Ustadz kecil-kecil kayak gitu, insya Allah. Nah, ya, jadi nanti silakan follow di Instagram di Ustadz Hatoli Salman ya. Kalau di Instagramnya @hatoli_salman. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.